Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberikan roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga besar Nusa Cendana yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam bacaan pertama kita mendengar cerita tentang apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa, manusia pertama di Taman Eden. Kalau ada yang sudah mendengar khotbah 2-3 hari lalu, kita diajak untuk coba menyadari dan memaknai di manakah Taman Eden di zaman era milenial, dan di manakah pohon kehidupan yang buahnya dilarang oleh Tuhan. Lalu kemarin kita sampai kepada pertanyaan, terus ular yang mengganggu Hawa dan Adam itu dan menggoda mereka kira-kira ada di mana? Pas kita misa di rumahnya Bapak Anton ini yang kelihatannya seperti taman. Kalau kita menganggap dan membayangkan ini Taman Eden, kira-kira pohon yang buah dilarang untuk dimakan itu ada di mana kira-kira? Di tengah-tengah itu Bang, berarti ada pohon pepaya itu. Kita anggap saja pohon yang dilarang makan buahnya itu pohon cendana. Karena ini kan keluarga besar Nusa Cendana. Kenapa tidak boleh dimakan? Karena itu pohon kebijaksanaan dan simbol kehadiran Tuhan di dalam hidup. Makanya tidak boleh dimakan itu, karena itu merampas hak dan wewenang Allah. Nah, kalau kita kembali ke Nusa Cendana, itu kan simbol. Memang itu tidak boleh dimakan, karena itu istilahnya simbol keberadaan kita sebagai orang dari Nusa Cendana berada di Jembrana. Dan yang kita timba di situ apa? Kebijaksanaan. Sehingga ketika kita masuk dalam pohon keluarga Nusa Cendana, yang kita timba di sana itu kebijaksanaan untuk kita hidup baik, dan bahkan dari situ kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga itu seperti sebuah perintah dan cahaya bagi hidup yang oleh kitab suci dilukiskan pohon itu adalah pohon pengetahuan. Jadi kita masuk di keluarga Cendana ini untuk menimba banyak pengetahuan bagaimana kita hidup baik. Dan di dalam Taman Eden itu juga ada ular. Di sini di mana ularnya? Kalau dalam
namanya ilmu eksegese, penafsiran kitab suci, sebenarnya cerita tentang ular yang menggoda Hawa itu bukan ular yang sebenarnya, tapi itu perasaan hati yang ada di dalam diri Hawa yang membuat dia terganggu. Dan memang itu perasaan yang ada di dalam setiap pribadi kita, karena kita diciptakan dari tanah kan, manusia tidak sempurna. Pasti ada hal yang di dalam hati kita membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan kalau kita bicara jatuh ke dalam dosa, semua bermula dari hati. Kita melakukan kejahatan itu bukan orang atau dari luar, tapi gerakan dari dalam. Makanya dalam Injil beberapa hari lalu Yesus bilang, yang menajiskan itu yang muncul dari dalam hati, bukan yang dari luar. Demikian juga segala sikap kita, sikap baik dan buruk, tutur kata yang baik dan buruk bukan dari luar, tapi dari dalam. Sehingga salah kalau orang bilang gara-gara dia begitu saya jadi begini, atau saya berbahasa kasar begini karena dia. Itu salah, berarti kau tidak paham. Karena memang yang terjadi dalam hidup itu kita sering kalau kita salah, yang kita buat adalah mencari pembelaan atau bahkan melempar kesalahan kepada orang lain, seolah-olah kita tidak bersalah. Nah, inilah yang terjadi dalam bacaan pertama ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam kesalahan dan dosa. Yang mereka lakukan bukan menyadari diri sebagai penyebab. Nah, ketika Tuhan tahu mereka sudah melanggar perintah Allah dengan makan buah dari pohon yang dilarang itu, Tuhan datang ke Taman Eden dan mereka lari, sembunyi. Ya, namanya dengan Tuhan nih, kamu sembunyi sampai di mana Tuhan tetap tahu. Karena Tuhan yang tahu tentang kita, karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang menciptakan alam. Jadi percuma mereka lari. Dan ketika Tuhan sukses menemukan mereka, Tuhan tanya, kenapa kamu lari? Mereka jawab, kami takut dengan Tuhan. Kenapa kamu takut? Pasti kamu makan buah dari yang saya larang itu ya. Dan setelah itu mereka ngaku. Tapi bukan begini Hawa bilang, ya Tuhan kami sadar kami sudah berdosa, kami minta maaf dan mohon ampun. Tapi yang Hawa bilang apa? Itu ular yang suruh saya petik dan makan. Pertama, Tuhan kan tanya Adam dulu sebagai suami, kenapa kamu makan? Adam bilang apa? Itu perempuan yang kau kasih sebagai istri itu yang suruh saya makan. Begitu Tuhan tanya Hawa, kenapa kamu suruh makan? Dia bilang apa? Itu ular yang suruh saya makan. Jadi mereka ini cuci tangan, bukan mengakui kesalahan, tapi melemparkan kesalahan. Nah, Bapak Ibu, hidup kita itu sering terjadi ketika kita bersalah, tapi kita tidak mau mengaku kita salah. Tapi kita mencoba melindungi diri dan membenarkan diri dengan melemparkan kesalahan itu pada orang. Maka kita temukan dalam hidup, sudah jelas kita yang salah, tapi kita tuduh orang lain bahwa dia yang salah. Nah, ini penyakit ini. Saya rasa orang di Nusa Cendana tidak boleh tergoda dan masuk dalam bahaya penyakit seperti ini. Karena cendana itu adalah pohon kehidupan, kan kayu cendana ini. Sekarang tuh kalau ada rosario yang dibuat dari cendana itu paling laku ya. Karena selain rosarionya, yang paling utama wanginya. Dan katanya itu juga pengusir setan ya. Itulah makanya disebut kayu itu kayu yang sangat-sangat istimewa. Makanya saya bilang inilah pohon terlarang. Tidak boleh potong pohon ini sebenarnya. Karena itu sama dengan memotong kehidupan dan kebijaksanaan. Maksudnya jangan sampai dari dalam keluarga cendana ini kan kita hidup bukan untuk mengalirkan kebijaksanaan dan pengetahuan, tapi untuk memelihara, melemparkan kesalahan pada orang. Kalau kita bersalah, ngaku kita bersalah. Jangan nanti itu gara-gara dia. Saya begini karena dia begitu. Itu pengecut itu. Banyak di negara yang mentalnya begitu ya. Ya. Sudah tahu dia bersalah, tapi dia memaksa supaya orang lain yang bersalah. Dia tidak benar. Dan ini berarti kita masuk dalam bahaya, kalau bahasa ininya satanisasi. Kita sudah tersetankan sehingga memakai gaya berpikir setan. Dan itulah yang masuk dalam diri Hawa dan Adam. Setelah digoda oleh iblis, ular, mereka kemudian teriblisnisasi dan gaya itu tetap mereka bawa. Begitu mereka sudah bersalah, mereka tidak mengakui diri bersalah, tapi mereka mencari-cari kesalahan itu pada orang lain, bahkan pada ular. Tapi untungnya kita punya Tuhan yang tidak seperti kita manusia. Kita manusia itu kalau ada orang bersalah, rame-rame kita mempersalahkan. Bahkan
Kita cerita semua kesalahan itu kepada orang kan. Tapi Tuhan kita itu dia tidak begitu. Dia paham bahwa itulah manusia. Maka ketika menemukan manusia pertama berdosa dan bersalah, dia tidak marah. Dia bilang apa? Ular, engkau terkutuk. Dia tidak mempersalahkan Adam dan Hawa, dia persalahkan ular. Jadi dia tetap menghargai manusia sebagai yang istimewa karena diciptakan sebagai gambar dan rupanya. Beda dengan kita manusia, tidak pernah menciptakan manusia, tidak pernah membuat orang sukses, tapi kita merasa seperti jadi Tuhannya orang untuk menuduh dia. Kau begini, kau begitu, pokoknya kau salah. Nah, itu bedanya dengan manusia. Kalau Tuhan menemukan kita berdosa dan bersalah, dia paham, inilah anakku memang tidak sempurna. Maka Tuhan itu selalu mencari. Walaupun kita bersalah dan berdosa, dia tetap cari sini. Kayak dia cari Adam dan Hawa. Walaupun mereka sudah melanggar, tidak setia pada Tuhan, dia tetap cari mereka sampai di mana. Nah, inilah Tuhan, cari sampai di mana. Dan itulah hati seorang Bapa dan hati Tuhan kita. Ada orang yang pernah saya dengar cerita dia itu ide di Bali ya. Dia pernah melihat orang Katolik yang coba-coba dilihat gitu. Lalu dia bilang, oh, hebat kamu, sakti. Dan kamu punya Tuhan yang memang tidak bisa dilawan. Kenapa? Walaupun kamu bersalah dan berdosa, dia paham. Dan dia tidak mempersalahkan. Dia tetap menyayangi kamu. Nah, Bapak Ibu, inilah Tuhan kita. Tuhan Yesus, dia tidak pernah mempersalahkan kita. Dia hanya mengampuni kesalahan kita. Beda dengan kita manusia. Kalau bersalah, rame-rame kita ikut mempersalahkan. Bahkan kita yang menceritakan kesalahan orang kemana-mana. Bukannya mengampuni, memang tidak punya kuasa mengampuni. Bukannya menyadari diri bersalah, tapi orang paling pertama yang bercerita tentang masalah dan kesalahan serta dosa orang. Ini pekerjaan ular ya, Bapak ya. Kalau kita sampai menjadi orang yang suka menceritakan kesalahan orang kemana-mana, itu sama dengan ular. Karena itu kerjanya. Kalau kita anak Tuhan, kita tidak begitu. Karena itu urusannya seorang dengan Tuhan kan. Dia mau buat apa dengan orang yang berdosa kan haknya Tuhan. Karena pengampunan itu punya Tuhan. Kita lain tidak punya. Maka yang paling penting dalam hidup, seperti pernah saya bilang waktu saya berikan sambutan di Misa Imam Baru di Tuke, yang mungkin juga ada yang sudah mendengar di YouTube, saya menyampaikan kalimat ini yang saya copas dari Pembimas NTB waktu kita pleno. Kalau kamu tidak bisa menjadi solusi dalam hidup atau persoalan, jangan menjadi penyebab persoalan untuk orang. Saya rasa ini bagus. Kalaupun kamu tidak bisa menjadi solusi untuk sesama, jangan menjadi penyebab persoalan untuk orang. Dan ini penting untuk kita Bapak Ibu. Ketika orang punya masalah, kita tidak muncul sebagai pemberi solusi, tetapi kita menciptakan persoalan baru. Makanya kita banyak menciptakan persoalan di atas persoalan. Bahkan hal sederhana yang tidak perlu dipersoalkan, sering sekali dipermasalahkan dan dipersoalkan. Dan ini saya rasa tidak baik. Kita harus tetap menjadi solusi atas masalah. Dan kalaupun tidak, jangan membuat persoalan makin parah. Saya rasa di keluarga Cendana paham semuanya itu. Kalaupun kita tidak menjadi penyelamat di dalam keluarga besar Nusa Cendana, jangan menjadi pencipta persoalan. Itu. Dan yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu, bukan kita melemparkan kesalahan pada orang atau menceritakan kesalahan orang pada orang lain. Yang paling penting, jadilah pribadi bersyukur dan berbagi. Saya pikir ini yang pernah disampaikan oleh kitab surat kepada orang Ibrani 1 minggu lalu, waktu kita rekoleksi DBB. Paling penting jadi pribadi bersyukur dan berbagi. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini. Ketika ia melihat banyak orang lapar dan yang ada cuma 7 roti dan 5 ikan. Itu berapa tadi itu? Berapa tadi Evi? Rotinya berapa? Ikannya berapa? Pak Frans? Lupa semua. Yang dekat-dekat ini berapa tadi? Hah? Ya Yesus bilang, ada berapa potong roti yang ada padamu? Berapa itu anak jawab? 7 ya. Ikannya ada berapa?
Hah? Ini ikan ini kadang penjual ikan juga tidak tahu dia punya ikan itu jumlahnya berapa. Yang dia tahu saya untung atau tidak. 5 ya. Pokoknya berapapun itu yang pasti kurang. Untuk ribuan orang dengan jumlah di bawah 10 itu tidak mungkin. Babi 1 ekor saja belum tentu pas untuk 1000 orang ya. Itu kurang. Tapi bagaimana membuat itu cukup oleh Yesus? Nah, memang di satu sisi dia akan Tuhan, tapi di sisi yang lain saya rasa ini normal. Yang membuat kita tidak merasa cukup adalah ketika kita tidak punya rasa syukur. Kita tidak mensyukuri apa yang kita punya, kita pikir itu kurang terus. Makanya itu yang membuat kita tidak pernah cukup. Nah, Yesus ini mengajarkan kita untuk bersyukur dengan keterbatasan yang ada. Maka ketika dia ambil 7 roti, dia mengucap syukur kan, lalu memberi berkat, diperbanyak. Jadi rasa syukur inilah yang membuat orang itu merasa cukup walau terbatas. Hidup kita kalau tidak punya rasa syukur, kita tidak akan pernah merasa cukup. Dan kalau tidak pernah merasa cukup, itu yang membuat kita tidak pernah istirahat. Kejar terus. Ujung-ujungnya kita sendiri yang sakit kan. Itu karena tidak istirahat. Jadi marilah menjadi pribadi yang tahu bersyukur. Lalu kalaupun kita dapat lebih, mari berbagi. Dan saya pikir inilah yang terus dilakukan oleh Bapak Anton sekeluarga ya, berbagi ini. Saya rasa Bapak Kristo ini bukan orang Timor, dia orang Ende. Tapi karena mau berbagi, mau bergabung dan mengatur keluarga Cendana, kan gitu kan? Karena mau berbagi apa? Berbagi sukacita, berbagi kasih. Tentu kita keluarga besar Cendana juga tidak bisa kumpul-kumpul terus kalau tidak ada fasilitas seperti ini kan. Bahkan malam ini kita bisa syukur bersama. Jadi itulah hidup berbagi. Apa yang kita punya, kita berbagi kepada orang. Berbagi ini Bapak Ibu bukan hanya soal materi dan uang. Karena yang paling penting adalah membagi dan memberi diri. Seperti di gereja tadi saya bilang, karena hari ini hari orang sakit sedunia. Ternyata kebutuhan terbesar orang sakit bukanlah materi dan obat, tapi perhatian dan kehadiran. Karena saya belajar dari pengalaman bapak saya yang 1 minggu lalu dia masuk rumah sakit. Saya ditelepon adik-adik saya, dia bilang, aduh Kakak Romo, bapak ini sakit banyak sekali maunya. Sudah diantar sama anak laki-laki ke rumah sakit. Kan mereka kembali dulu urus keluarganya dan kerja. Ngomel lagi, mana saya punya anak laki nih. Setelah semua dijaga sama anak perempuan, anak laki datang, mulai lagi. Yang itu belum datang, hitung semua. Setelah itu dia ke kamar mandi karena pakai sendalnya mereka. Dia rasa tidak puas, harus beli sendal baru. Dia bilang, kamu pergi ke toko bata, carikan saya sendal hanya untuk ke toilet. Pas video call dan telepon sama saya bilang, ngapain gaya-gaya hanya ke toilet dia beli sendal bata baru? Iya, daripada saya pinjam orang punya. Tapi inilah kebutuhan orang sakit. Bukan masalah obat dan penderitaan, tapi perhatian. Semakin banyak orang yang memperhatikan mereka waktu mereka sakit, itu yang mempercepat kesembuhan. Obat itu hanya tambahan saja. Lalu kemudian dia paksa orang dari kampung, kan jauh kampung dengan Ruten, cari ayam yang sekecil begini, dikukus dan dimasak untuk bawa dia, jangan pakai bicin. Banyak sekali. Tapi itu semua adalah kenyataan-kenyataan yang saya rasa kita semua pasti alami kalau kita sakit. Sehingga kalau orang sakit, kebutuhan terbesarnya adalah perhatian dan kehadiran. Dan Bapak Ibu, kenapa saya bilang kalau kita berbagi bukan hanya soal uang dan materi, tapi kehadiran pribadi kita. Kita arisan di kelompok Nusa Cendana, yang paling penting bukan berapa banyak uang yang kita berikan, tapi kita datang berkumpul bersama, itu sudah sangat membahagiakan. Nah, itulah pohon kehidupan ketika kita hadir dan berbagi dalam kebersamaan. Semoga keluarga besar Nusa Cendana tetap menjadi pohon kehidupan dan pohon kebijaksanaan, dengan menjadi pribadi yang bersyukur, menjadi pribadi yang berbagi, dan jangan menjadi pribadi yang suka mencari persoalan. Kalaupun kita tidak bisa menjadi solusi untuk sesama, jangan menjadi penyebab persoalan. Dan terakhir, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Tapi ketika menemukan diri dan orang lain bersalah, jangan mengkambing hitamkan orang lain, atau melemparkan kesalahan pada orang, atau hidup hanya untuk menceritakan kesalahan-kesalahan orang.
kepada teman yang lagi ngopi dan duduk bersama dengan kita. Kita hidup bukan untuk menebar keburukan dan kejahatan. Kita hidup untuk berbagi sukacita dan kebaikan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita.